FM leadership is fully. We will also be judged by the standard of our the encouraging result for the phase 1. We know 3 hingga 2026. Jawatan dialogkan. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Ingin jadi seperti Indonesia, Hairul Imaumalaya Malaysia ikut-ikutan berburu pemain naturalisasi grade A terbaik demi lolos Piala Dunia 2026. Ya, diketahui Malaysia bergerak cepat demi meloloskan negaranya bisa tembus di Piala Dunia 2026. Beberapa pemain grade A yang bermain di Eropa dikonfirmasi akan segera dibidik Timnas Malaysia. Oleh sebab itu, jelas Timnas Malaysia mengikuti jejak Timnas Indonesia yang berkiprah dengan pemain Eropa, pemain keturunan yang sanggup meningkatkan level sepak bola Indonesia. Harimau Malaya terlihat gagal melihat para pemain naturalisasinya yang dihujat banyak pihak lantaran tak berkembang dengan pemain naturalisasi di era lamanya. Dan kini mereka mencoba membidik semua pemain keturunan mereka yang bermain di luar negeri untuk bisa bermain di Timnas Malaysia. Lantas seperti apakah kekuatan Timnas Malaysia dengan pemain keturunan barunya? Ya, diketahui FIFA resmi memuji Timnas Indonesia yang mengalami kemajuan dalam perkembangan sepak bolanya. Di mana FIFA menuliskan sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang baik, tulis FIFA di situs resminya. Dalam beberapa bulan terakhir, sepak bola Indonesia sedang sibuk. Antara November dan Desember 2023, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17. Kemudian dalam ranking FIFA terbaru, dalam kurung 4 April, Indonesia menjadi tim dengan peningkatan posisi tertinggi di seluruh dunia dan meraih poin terbesar di seluruh dunia. Tulis FIFA. Ya, mungkin kita sepakat dengan keterangan FIFA yang menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sedang naik daun dan menunjukkan kemajuan yang pesat, dan hal itu dilihat di seluruh dunia karena FIFA menuliskan hal yang demikian. Di mana Timnas Indonesia berhasil melesat naik drastis 8 peringkat dari posisi ke-142 menjadi urutan 134 ranking FIFA pada Kamis lalu. Kenaikan ranking FIFA Indonesia ini tak lepas berkat 2 kemenangan gemilang atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar akhir-akhir ini. Pertama, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil membantai tuan rumah Vietnam dengan skor telak 3-0 di kandang Vietnam sendiri, Stadion My Dinh. 2 kemenangan atas Vietnam itu membuat Indonesia meraih 30,04 poin sehingga kini mengemas 1.102,7 poin dan duduk di peringkat ke-134. Peningkatan itu tak terlepas dengan perkembangan Timnas Indonesia mendatangkan para pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media ternama Belanda seperti ESPN NL yang mengulas pemain Timnas Indonesia yang meningkat drastis setelah dinaturalisasi. Ketiga pemain yang menjadi perhatian ESPN NL, dengan begitu Malaysia nyatanya tak mau ketinggalan dengan Indonesia. Mereka ingin menebus dosa pemain keturunan di era lama yang dianggap gagal total tak sesuai ekspektasi FAM. 3 hingga 2026. Jawatan dialogkan pada 11 November, Sabtu akan pelan kedua tindakan strategik F30 memfokuskan. Ya, performa Timnas Malaysia disoroti karena telah gagal menorehkan prestasi yang gemilang. Harimau Malaya tampil hancur-hancuran di perhelatan Piala Asia U23. Kemudian Timnas Malaysia juga gagal meraih 2 kemenangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Padahal skuad negeri jiran tersebut sudah gembar-gembor bakal lolos ke Piala Asia dengan mudah. Namun Malaysia kini justru menjadi tim lemah di grup D dengan hanya memiliki total 6 poin. Dari semua itu, netizen Malaysia menganggap bahwa kegagalan timnasnya karena ulah para pemain naturalisasi yang tak sesuai ekspektasi. Mereka dianggap tak layak memperkuat Harimau Malaya. Selain itu, tim dianggap asal-asalan dalam memilih pemain naturalisasi. Warga negeri jiran kesal dengan pemain naturalisasi seperti Romero Morales dan Mohamado Somare. Kedua pemain ini tak mempunyai keturunan darah Malaysia dan juga tak bermain bagus di kancah internasional.
Selain itu ada Natso Insa yang juga dikecam oleh netizen karena performanya yang buruk bersama timnas Malaysia. FAF bahkan sempat kena mental saat proyek naturalisasinya dihujat netizen Malaysia. Ya, netizen Malaysia beramai-ramai mengecam adanya pemain proyek naturalisasi. Namun FAF selalu badan pengurus tak mau diam, mereka mengikuti jejak PSSI yang dianggap berhasil menaturalisasi pemain keturunannya dengan membidik pemain keturunan grade A. Kini timnas Indonesia mempunyai skuad yang mengerikan di setiap lini. Oleh sebab itu Malaysia ingin menaturalisasi pemain asli keturunan Malaysia demi memajukan timnas Malaya. Hasilnya banyak juga pemain keturunan grade A Malaysia yang bermain di Eropa. Uniknya mayoritas pemain keturunan Malaysia juga berasal dari Belanda. Seperti halnya Ferdy Druij, di mana pemain ini menjadi pemain incaran Malaysia. Pemain 26 tahun ini mempunyai darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Tentu ini adalah pemain keturunan grade A yang selama ini dicari-cari. Ferdy Druij adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang untuk klub Eredivisie PEC Zwolle dengan status pinjaman dari klub Bundesliga Austria Rapid Wien. Ia adalah seorang penyerang yang saat ini mencatatkan 5 gol dari 15 penampilannya di Eredivisie. Tentunya ini akan menambah kekuatan tersendiri bagi skuad Malaya. Yang kedua ada Josh Brownhill. Ya, Joshua Brownhill adalah pesepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Premier Burnley. Dia sebelumnya bermain untuk Preston North End, Barnsley, dan Bristol City. Ia menjabat sebagai kapten yang sangar dan disegani di timnya. Brownhill diketahui mempunyai keluarga keturunan Malaysia dari sang ibu. Bahkan media-media Malaysia mulai senter membicarakan Brownhill untuk dinaturalisasi. Brownhill dipastikan mengisi gelandang Harimau Malaya. Jadi dengan gemilangnya bermain di Liga Inggris, Harimau Malaya sangat tertarik menginginkan jasanya menjadi tim kuat dan ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada nama Naim Garcia. Ya, dirinya adalah pesepak bola yang kini bermain di Barcelona B. Diketahui Naim Garcia memiliki darah keturunan Malaysia meski ia lahir di Spanyol. Pemain akademi Barcelona itu menjadi winger yang matang dan sanggup merepotkan pertahanan lawan. Sehingga Justin Hubner atau Jay Itzes harus mewaspadainya. Selanjutnya ada Mats the Eagle. Ya, akun media sosial Future Talents menjadi akun yang paling gencar membagikan profil pemain keturunan Malaysia. Menurut akun tersebut, ada banyak pemain berdarah Malaysia di Eropa yang berhak mewakili Harimau Malaya. Misi untuk rekrut lebih ramai pemain berdarah warisan yang berkualiti dalam skuad Harimau Malaya kembali terbuka apabila tonggak pertahanan kelahiran Belanda, Mats the Eagle dikatakan memiliki darah kacukan Malaysia. The Eagle yang lahir di Vlaardingen beraksi di posisi bek kanan bersama klub Liga Eredivisie, Go Ahead Eagles sejak tahun 2021 dan berjaya buat 67 penampilan selain menjaringkan 4 gol. Ia berposisi sebagai bek kiri yang tangguh dan gesit. Kehadiran The Eagle berpotensi menambah kekuatan khususnya di posisi benteng pada baki saingan kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 yang akan bersambung pada Mei depan. Selanjutnya ada Sam Schepperman. Ya, belakangan ini nama Sam Schepperman tengah mencuat di kalangan publik negeri jiran setelah dia dikabarkan memiliki darah keturunan. Media setempat, Makan Bola melaporkan bahwa FAM bisa menaturalisasi gelandang berusia 21 tahun itu. Apabila melihat prospeknya, Sam Schepperman merupakan sosok pemain yang punya potensi besar untuk menjadi pemain andalan timnas Malaysia di masa mendatang. Pelatih Kim Pen-gon tentu bakal mendapat amunisi tambahan dengan hadirnya pemain ini. Sam Schepperman merupakan pesepak bola yang tercatat lahir di Holten, Belanda pada 24 Juni 2002. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini baru berumur 21 tahun. Itu berarti kariernya masih sangat panjang. Pada musim lalu dia sudah bermain reguler bersama Heracles Almelo di kasta kedua Liga Belanda, tepatnya pada musim 2022-2023. Sepanjang musim dia mengukir 1 gol dan 1 assist dari 20 laga. Apabila melihat rekam jejaknya di usia yang sangat muda ini, pemain berusia 21 tahun itu tentu menjadi salah satu amunisi terbaik yang bisa diperjuangkan timnas Malaysia untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat.